dosen. Berbicara tentang cinta pastinya nggak akan ada habisnya. Walaupun hanya terdiri dari 5 kata CINTA, tetapi nyatanya cinta selain fitrah dari Yang Maha Kuasa butuh sekali banyak perjuangan untuk mengungkapkan yang namanya cinta tersebut. Asik! Iya dong, kan masih udah belibet aja nih di awal ya. Spesial hari Sabtu ya, selalu ketemu sama Yeni pastinya di Strada TV di Ruang Dosen. Dan kalau minggu kemarin nih bahasan kita tentang keluarga ya kan, kali ini nggak jauh-jauh juga bahasan kita, yaitu masih berkelanjutan tentang cinta. Nah, cinta yang seperti apa, cinta keluarga yang seperti apa, pastinya di sini Yeni juga tidak akan sendirian karena ada ibu cantik ya, ada namanya Ibu Chandra ya, cantik tiada tara, asik. Di depan Yeni sudah ada Ibu Chandra yang akan menemani Yeni di sini, yang pastinya akan membahas dan mengulik tentang persiapan atau cinta menjelang persalinan, yang banyak sekali orang itu kadang itu susah untuk mengungkapkan cinta, khususnya untuk ibu hamil, inginnya tuh nanti seperti apa. Dan kabar-kabarnya nih Bu ya, jadi sesuai data dari BKKBN itu selama work from home ini, kabarnya tuh angka kehamilan tuh meningkat drastis nih. Nah, nanti bisa dibahas lebih lanjut sama Ibu Chandra. Sebelumnya kita sapa dulu Ibu Chandra. Selamat pagi Ibu Chandra. Halo, selamat pagi Kak Yeni. Saya dipanggilnya Kak, jadi saya panggil Kak balik boleh dong? Boleh, panggil aja Kakak biar kelihatan awet muda kayak teman-teman semuanya gitu ya. Oke, enggak apa-apa kalau di kelas Ibu, kalau di luar Kakak gitu ya. Oke. Kalau di rumah Bude. Oh, boleh gitu ya. Oke, biar makin akrab gitu ya panggilan Bude gitu ya. Oke, di depan saya sudah ada Ibu Chandra Wahyuni, Magister Kesehatan. Beliau adalah salah satu dosen dari Fakultas Keperawatan dan juga Kebidanan IIK Strada Indonesia. Jadi biar lebih enak teman-temannya mengenal lebih lanjut tentang Ibu Chandra, monggo Bu Chandra. Ini kelahiran aslinya mana? Oh ya, asli nih ya, asli ya, bukan asli. Yang abal-abal ya. Iya, Oke, asli. Saya asli. Ini lahir di Tulungagung 12 April Tit 85 gitu ya. Tit 85. Iya, 1985 gitu ya. Tua ya. Enggak, 2005 kan tadi dengernya. Oh iya, ada titnya kira-kira ya. Oke. Orang Tulungagung asli. Halo orang Tulungagung, mungkin ya teman-teman yang dari Tulungagung. Gitu ya. Oke, mungkin untuk teman-teman yang dari Tulungagung bisa say hello di kolom chat di YouTube ya. Oke. Ayo semuanya Tulungagung, mana supporter saya? Oke. Ya. Mungkin juga lebih lengkapnya lagi Bu Chandra untuk pendidikannya mungkin diawali dari apa sampai saat ini, mungkin aktivitasnya sedang sibuk ngapain aja. Pendidikan kalau diawali TK, PAUD nggak usah disebut ya. Nah, Oke. Tapi kalau masih ingat nggak apa-apa loh. Oh, masih ingat tentunya, tapi lupa ingat gitu ya. Langsung aja. Saya dari D3 Kebidanan Dharma Husada, lulus di tahun 2004, kemudian saya melanjutkan ke D4 Kebidanan, atau kalau dulu itu namanya Bidan Pendidik. Itu saya lulus tahun 2009 dari Universitas Kadiri. Setelah itu 2010 sampai 2011 saya melanjutkan di Pasca Sarjana Universitas 11 Maret Surakarta alias UNS. Dan sekarang sedang menempuh S1 Kebidanan di kampus tercinta kita, Strada gitu ya. Sambil nanti rencana sih mau ke S3 seperti teman-teman yang lainnya yang sudah doktor gitu ya. 2 sekaligus ya Bu ya? Oh iya, 2. Dan rencananya ini juga profesi. Jadi di kampus kita ini ada profesi kebidanan, S1 Kebidanan. Nah, saya salah satu mahasiswa di sana. Jadi cinta alma mater banget gitu ya. Berarti secara nggak langsung 3 program sekaligus ya, S1 Kebidanan, Insya Allah profesi, doakan sama aja S3. nanti yang S3 ya, minta doa ya. Luar biasa sekali ya. Yang penting nggak biasa di luar ya Kak ya. Iya, di saat yang lainnya sedang sibuk ngebucin ya, mungkin di luar sana. Ngebucin memang tiada habisnya. Iya. Ngebucin itu ada waktunya gitu ya. Tapi untuk pendidikan tetap utama ya Bu ya. Tetap utama gitu ya. Oke, sukses terus untuk Oke, thank you, pendidikannya. Kakak. Aduh, jadi semangat nih ya yang di luar sana. Ngebucin boleh, tapi jangan sampai lupa pendidikan. Oke, asik. Terus tadi belum dijawab nih untuk sekarang ini kesibukannya. Oke, apa aja kesibukannya masih tetap sama seperti dulu ketika belum pandemi, masih di mengajar yang utama. Terus selain mengajar juga tentunya Tridharma Perguruan Tinggi ini masih berjalan. Jadi selain pengajaran, kemudian penelitian, juga pengabdian masyarakat.
Selain itu, ketika kegiatan di rumah ini, saya banyak mengisi juga untuk membuat konten-konten pembelajaran. Jadi pembelajaran daring, saya sering juga mengikuti seminar-seminar dari online, dari Kemendikbud dan lain-lain. Kemudian saya juga ini masih belajar sebenarnya, belajar nulis buku, belajar untuk penelitian, sehingga nanti kalau walaupun di rumah ini nggak dangkal gitu ya otaknya ya, tetap reproduktif, tetap berprestasi seperti itu. Asik, tepuk tangan dulu dong untuk Ibu Chandra. Namanya udah Ibu Chandra, padahal cantik tiada tara ya. Oh, keren. Ini suatu masukan baru untuk saya. Ternyata Chandra itu artinya cantik tiada tara. Iya. Oke. Mungkin itu inspirasinya ibunya ibu dulu. Gitu ya. Oke, berarti dari sekolah yang dari tempatnya beragam ya Bu ya, dari Akbid, kemudian lanjut dan sebagainya, pastinya banyak sekali dong karya yang sudah dihasilkan. Bagi-bagi dong apa aja karya yang sudah dihasilkan. Oke, mungkin belum banyak sih. Ini masih kalah sama yang senior, tapi saya tetap berusaha untuk belajar. Untuk selama ini saya sudah pernah mendapatkan beberapa pendanaan dari penelitian. Jadi penelitian hibah penelitian dosen pemula, karena saya masih setara S2. Ini ada 2 kali peneliti utama dan 1 kali peneliti kedua. Jadi ini dapat hibah sekian puluh juta dari L2 Dikti. Kemudian saya juga dari hasil penelitian itu tentunya nanti harus ada luaran tambahan. Ini berupa monograf. Jadi saya punya beberapa monograf dan punya beberapa buku serta yang sudah saya hak patenkan. Dan ini tetap lanjut untuk merambah ke pembelajaran daring. Seperti apa sih? Jadi kalau di rumah itu saya suka untuk bikin video sendiri, bikin konten-konten pembelajaran seperti itu. Punya channel YouTube Bu? Oh, punya dong. Boleh deh dipromosiin. Oke, teman-teman, untuk semuanya, baik itu untuk teman-teman kesehatan ataupun non kesehatan, silakan nanti buka channel saya, channel Bidanku _Chandra, Bidanku loh ya, Bidanku Chandra. Nanti di sana suatu channel tempatnya untuk berbagi ilmu. Nah, silakan nanti teman-teman yang mau berbagi ilmu subscribe di sana. Jangan lupa gitu ya. Terutama untuk teman-teman bidan, teman-teman kesehatan, kesehatan juga boleh. Ini mahasiswa ini terutama gitu ya. Nanti kalau sudah subscribe, komen di bawahnya, di bawah video-video yang sudah ditonton gitu ya. Nanti nilainya tambah kayak ya. Tuh, mahasiswa kurang enak gimana sih nambah nilai? Cukup tambah nilai cukup subscribe ya. Oke. Subscribe dan juga komen. Nanti Kakak sudah subscribe belum ya kira-kira? Belum, ini persiapan ya Kak. Iya, jangan lupa loh ya. Kak ini sudah promo tapi nggak subscribe. Iya, gitu karena subscribe itu gratis, bukanya YouTube yang butuh kuota ya Kak. Strada ini memfasilitasi kuota yang sangat besar gitu. Oh gitu ya. Iya. Oke, jadi untuk teman-teman yang belum juga subscribe kan, jadi ya, kayaknya belum sarapan nih Kakak ya. Belum nih. Oke, enggak apa-apa, lanjut gitu ya. Yang belum subscribe untuk channel Strada TV, dipersilakan untuk subscribe channel Strada TV dan juga Bidanku _Chandra ya. Gitu ya. Banyak sekali share ilmu di sana, dan juga untuk teman-teman yang sudah subscribe jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasi karena banyak sekali informasi dari Strada TV pastinya. Oke, untuk teman-teman masih banyak sekali pertanyaan yang ingin Yeni gali, khususnya terkait tentang cinta menuju persalinan ya kan. Kita belum membahas nih tentang cinta, tetapi mau ada yang lewat berikut ini. Menghasilkan bidan profesional yang berbudi pekerti luhur dengan keunggulan berpikir kritis dalam praktek kebidanan berbasis 4G dan mampu bersaing di era global di tahun 2025 adalah visi program studi pendidikan profesi bidan IIK Strada Indonesia. Program studi pendidikan profesi bidan IIK Strada Indonesia memiliki dosen yang berkualitas di bidangnya, sehingga siap menghasilkan tenaga bidan profesional bergaransi 4G, good competence, good English, good mentality and personality, good placement preparation. Profil lulusan program studi pendidikan profesi bidan IIK Strada Indonesia menghasilkan peneliti, pemberi pelayanan profesional, manajer, educator atau pendidik, sehingga bisa bekerja di puskesmas, rumah sakit,
klinik bersalin, dan praktek bidan mandiri. Mari bergabung bersama kami, Program Studi Pendidikan Profesi Bidan IIK Strada Indonesia. Salam sukses! Oke nih guys, kembali lagi sama Yeni di sini setiap hari Sabtu menuju Sabtu Kelabu ya, asik. Sebagai obat rindu, Strada TV hadir ya. Karena kita harus pertemuannya secara virtual nih, tetapi kami adalah bagian dari solusi, tidak hanya dari bayang-bayang imaji aja untuk rindu kalian, asik. Menuju Sabtu malam Bu, jadi harus ada warning ya. seperti itu. Sip itu. Kotes harian kayaknya muncul terus ya itu Iya, tiap Sabtu aja. Oh, tiap Sabtu Iya. ya, Kotes Saturday aja ya. Iya, oke. Tadi di awal Yeni sempat bilang bahwasannya, bukan Yeni yang bilang sih sebenarnya, tapi dari BKKBN ya. Iya. Itu menyatakan bahwasannya efek dari salah satu pandemi ini Betul. anugerah atau masalah sebenarnya. Anugerah bisa, masalah juga bisa, tapi untuk sebagian orang aja sih mungkin dengan cara pandang yang beda sehingga dia menyebutnya itu masalah gitu ya. Jadi yang bagi baru aja bergabung ya, jadi BKKBN mengatakan bahwasannya salah satu efek dari pandemi ini adalah tingkat kehamilan yang naik drastis. Oke nih, dan jadi coba sambung-sambungkan nih Bu. Coba sambung-sambungkan beberapa terakhir ini, belakangan ini jagat media sosial itu ramai dengan pernikahan mendadaknya para artis ya kan, yang taaruf kemudian menikah, kayak ibarat ini kayak yang jomblo tuh kayak gini ngerasa ini sebenarnya nikah atau kayak tahu bulat sih dadakan gitu. Tanpa ada kabar, tanpa apa, tiba-tiba sudah sebar undangan seperti itu. Berarti kan mereka membentuk keluarga baru seperti yang disampaikan minggu kemarin ya. Berarti kan ada persiapan juga ketika nanti mereka hamil ya kan, kemudian melakukan persalinan. Ini khususnya untuk ibu-ibu yang baru untuk pertama kali persalinan. Nah, kira-kira menurut Bu Chandra nih ya, apa saja sih yang harus dipersiapkan khususnya untuk ibu-ibu yang pertama kali hamil untuk menuju persalinannya? Oke, terima kasih Kak Yeni gitu ya. Memang benar sekali di pandemi ini memang saatnya kita merubah segala hal gitu ya. Termasuk tadi ada merubah untuk kegiatan sehari-hari gitu ya. Mungkin karena kebanyakan di rumah, kemudian aktivitasnya hanya selingkup di rumah aja di beberapa bulan yang lalu, sehingga meningkatlah untuk angka kehamilan. Berarti kalau ada kehamilan berarti ada persalinan. Nah, di sini tugas saya gitu ya. Tugas saya nanti akan membawakan apa saja sih pesannya untuk teman-teman semua. Jadi teman-teman aja ya, baik tenaga kesehatan, baik calon orang tua ataupun nanti calon bapak gitu ya, baik itu bapak yang sudah punya anak ataupun yang belum, boleh nanti untuk itu semuanya gitu ya. Jadi nanti yang dipersiapkan itu sebenarnya banyak, mulai dari kehamilan sampai persalinan, bahkan sampai bayi lahirnya. Tapi nanti di sini karena kita terbatas waktu, kita hanya membahas tentang apa saja sih nanti yang sebenarnya diperlukan oleh para gitu ya. Oleh para ibu bersalin, ibu yang mau bersalin, kemudian apa saja yang bisa dilakukan oleh para pendamping gitu. Kalau selama ini yang saya tahu, para pendamping persalinan itu tanpa teori, tanpa ilmu, dia hanya yang penting mendampingi, yang penting dia ngancani kalau bahasa Jaya, nemanin gitu ya, tanpa ada teori atau tanpa ada ilmu, tanpa memperhatikan apa sih sebenarnya kemauan dari para ibu ini gitu ya. Kadangkala si ibu ini inginnya seperti ini loh, tapi dia tidak mau mengungkapkan gitu ya. Berharap peka ya pasangan. Iya. Karena perempuan itu dia adalah makhluk yang peka, tapi laki-laki enggak gitu ya. Oke, itulah nanti saya akan menjelaskan di sana. Oke, ini untuk berbicara tentang ibunya terlebih dahulu ya. Ini untuk yang pertama kali akan melakukan persalinan, kira-kira yang harus disiapkan apa aja sih Bu? Untuk persiapan persalinan sebenarnya banyak sekali di sana, mulai persalinan persiapan dari alat-alat persalinan, kemudian alat persalinan bukan alat persalinannya Bu Bidan loh ya. Berarti perlengkapan itu, kemudian secara psikologi juga, secara keuangan, kemudian secara tempat, kemudian nanti ada lagi jika dia bersalin itu di mana. Kalau tadi tempat berarti nanti ketika dia sudah bersalin, si anak yang baru ini, si baby itu mau diletakkan di mana? Punyakah dia nanti kamar sendiri, kamar yang privasi dan lain-lain seperti itu.
gitu. Oke. Tapi nanti saya bahas di pendampingannya saja gitu ya. Kalau misalnya mau bahas lainnya nanti di next season. Next season. Atau kunjungin aja channel YouTube Bidanku Anska Oke, Chandra. nanti saya update semuanya gitu ya. Oke nih, ngomong-ngomong tentang pendamping, nah ya kan. Pendamping. Pendamping. Kakak sudah punya pendamping? Duh, Sabtu malam guys, ada yang mau ngajak Iya. jalan. Jadi kalau pendamping selama ini anak-anak yang mau wisuda ini ribet. Aku cari pendamping gitu ya, pendamping wisuda. Kalau ini pendamping persalinan. Oke, gitu. ini yang lebih emosional ya. Iya. Karena berjuang bersama yang benar-benar berjuang. Betul sekali, iya. Berjuang dari nol ya. Iya. Oke nih, jadi suami nih biasanya kan ada suami itu yang dia tuh suamiable, jadi kayak Oke. suami siaga. Suami siaga. Yang penting siaga itu bukan siap antar gadis tetangga loh ya. Jadi di garis bawah ada orang yang bilang siaga, ternyata artinya beda gitu ya. Siaga di sini artinya bukan itu gitu ya Kak ya. Oke, jadi apa sih yang harus dipersiapkan suami, khususnya kadang kan suami kan katakanlah bukan dari kesehatan gitu ya, Iya. jadi awam sekali tentang apa sih persalinan, karena kan hal kayak gitu kan nggak mungkin dia Betul, alamin gitu. betul. Apa sih persiapannya? Jadi gini, untuk pendamping persalinan sendiri itu sebenarnya tidak harus si suami. Oke. Jadi pendampingan persalinan itu, pendamping persalinan boleh dari tenaga kesehatan sendiri, dari keluarga yang di luar suami ataupun suami itu sendiri. Ataupun kalau sekarang udah ada namanya doula. Doula itu adalah pendamping persalinan. Jadi dia nanti yang mendampingi selama proses persalinan, yang memantau, yang ngancani, yang nemenin, seperti itu. Ada, nanti bisa lihat di Google di Mbah yang paling baik. Yang belum tahu doula itu apa, kemudian apa saja dia fungsinya, tugasnya, itu ada di sana. Nah, hampir seperti doula nanti. Tapi kalau di sini nanti bukan doula yang dia dari pendidikan gitu ya. Kalau misalnya teman-teman kesehatan ingin ke doula, nanti bisa lanjutkan ke sana. Gitu. Jadi di keluarga itu namanya suami istri itu adalah suatu tim sebenarnya. Iya. Suatu tim yang harus saling menolong, harus saling membantu. Jadi apapun yang dirasakan si istri, si suami harus ikut. Apapun yang dikerjakan si istri, suami juga harus ikut membantu, seperti itu. Jadi di sini yang saya bahas pertama adalah pendamping persalinan, yaitu dari ayah. Jadi apa saja sih pesan cinta untuk para ayah ini, gitu ya? Calon ayah, ini yang jomblo ini juga nggak apa-apa, ini Gak apa-apa, persiapan karena ya. kan ini persiapan Oke, juga. jadi gitu. apa saja harapan dan keinginan ayah? Jadi yang pertama itu harus adanya komitmen. Jadi kalau mau membangun rumah tangga itu harus ada komitmen dulu, gitu ya. Iya. Kalau nggak komitmen, Tidak hanya enaknya aja oh ya ya betul, berarti. tidak hanya enaknya. Jadi harus komitmen. Ketika kamu menikah dengan saya, kamu nanti harus siap kalau ketika kita punya anak. Berarti Oke. kalau untuk proses punya anak, berarti nanti ada proses namanya kehamilan persalinan. Berarti jangan enaknya saja, benar kata kakak Yeni. Berarti harus dia juga ngikuti mulai proses nggak enaknya. Ketika dia hamil, segala keluh kesah, sakit si istri, dia juga harus tahu. Ngidam-ngidamnya istri Betul, juga ya. sampai dia nanti proses persalinan, dia juga harus komitmen di sana. Jangan nanti ketika proses persalinan dia takut nanti lari malah keluar kota, jadi nggak ikut pendampingan gitu ya. Enaknya di Padahal suami itu adalah tempat istri untuk apa ya namanya, ibaratnya rumah itu Betul. tempat ya untuk yang paling aman, yang paling dipercaya ya. Iya. Dan biasanya kan ketika hamil itu kan insecure banget ya, apalagi Betul. dengan perubahan Iya, bentuk. iya. Dan harapannya di sini kan suami jadi tamengnya, penguatnya Oh, betul. dia. Oh, itu kayak ya ada ya. nggak apa-apa gitu ya Kak. Oke, selain komitmen, jadi komitmen itu adalah suatu pondasi yang selain komitmen juga harus saling support. Oke. Jadi apapun nanti tadi yang saya sampaikan, kalau istri seperti apa, suami juga paling tidak dia support gitu ya. Misalnya si ayah, ya nanti untuk menjelang persalinan saya ingin ikut kelas untuk parenting. Oke. Ya, untuk kelas parenting ini bukan hanya si istri saja yang harus ikut, tetapi juga si suami juga harus terlibat di dalamnya. Nah, ini tuh, Jadi ya. namanya kelas couple. Jadi yang belajar itu bukan si istri, karena yang bikin atau yang Iya bener. yang mencetak itu dua-duanya. Iya. Jadi yang punya tanggung jawab itu dua-duanya, harus komitmen, harus saling support. Nah, seperti itu. Kemudian selain saling support juga harus adaptasi. Apalagi untuk yang anak pertama. Iya. Anak pertama itu belum banyak informasi. Informasi-informasi yang salah ini bisa menyebabkan di belakang yang nggak enak.
Misalnya informasi yang salah mengenai persiapan persalinan, kemudian hal-hal yang berhubungan dengan bayi dan ibu yang salah, ini bisa menyebabkan namanya postpartum blues atau dia di depresi persalinan. Itu jangan sampai salah. Biasanya mitos-mitos kayak iya, gitu ya. semakin banyak mitos, semakin banyak informasi dari luar yang salah, ini akan berbahaya sebenarnya. Sehingga dari situ para calon orang tua ini lebih baik dia mengikuti kelas-kelas untuk parenting seperti itu. Jangan hanya ibu loh ya, bapak juga. Jadi mas-mas yang mendengarkan tuh saat ini dicatat, gitu ya. Kan? Namanya juga nanti kan orang tua itu terdiri dari orang ayah tua. dan ibu. Iya. Jangan hanya enaknya aja guys. Ya itu. Emosi. sabar sloka gitu ya. Oke, selain itu harus ada, tadi sudah ada adaptasi. Sekarang harus bantuan. Misalnya tadi ketika si bunda atau si ibu itu misalnya menjelang persalinan, dia sudah banyak lelahnya, dia sudah hamil besar, kemudian dia sudah capek loh itu hamil tuh, benar. Saya sudah pernah, walaupun 12 tahun lalu gitu ya, tapi capeknya rasanya masih terasa sampai sekarang gitu ya. Coba nanti tanya ibunya, Kak Yeni, capek enggak hamil Kak Yeni gitu ya. Jadi dari kelelahan itu, suami itu harus peka, harus memberikan bantuan. Bantuannya bisa berupa apa saja. Bantuan itu tidak harus berupa hal-hal yang wah. Jadi hal-hal sepele kayak gitu ya. Misalnya sekali-kalilah istri dimanja gitu. Sudah makan, boleh saya ambilkan gitu ya. Kayaknya duduk terus kemudian capek gitu ya, mau berdiri gitu. Itu boleh. Jadi beberapa bantuan-bantuan ringan, tidak harus bantuan yang besar, itu juga harus peka si suami gitu. Kadang kayak cukup ngelus-ngelus perutnya aja. Oke, ya itu satu bentuk perhatian. Jadi dengan mengelus itu dia sudah memberikan suatu perhatian. Jadi dia juga memberikan treatment juga gitu ya. Kadangkala si suami itu dengan hal seperti itu tidak peka. Benar? Tapi semoga aja itu sesuai dengan reality. Iya, karena kan ketika kalau Yeni baca nih ya, ketika ada elusan, itu kan salah satu bentuk rangsangan juga dari si ayah untuk komunikasi dengan si babynya juga ya. Benar. Oke, saya lanjutkan untuk di sini. Kalau tadi kita bicara suami itu harus seperti apa gitu ya. Ini ada beberapa hal yang mungkin biasanya suami itu tidak tahu. Itu yang sebenarnya diharapkan oleh si istri. Pekanya nambah gitu ya? Iya, pekanya nambah. Jadi yang tidak pernah diminta istri, tapi si suami itu harus tahu banget gitu. PR nih, catat aja guys. Catat aja gitu dia. Biasanya kadang-kadang si istri nih ya. Biasanya si istri itu nggak mau ngomong, tapi itu mintanya itu dimengerti gitu. Padahal si suami itu adalah makhluk yang biasanya to the point, yang mungkin hatinya kemana tuh nggak tahu ya. Jadi dengan dia tanpa dikasih tahu gitu, dia nggak kurang peka gitu ya. Itulah kenapa ada lagu Karena Wanita Ingin Dimengerti tercipta. Oke, nanti kita nyanyikan bersama gitu ya. Oke, jadi ini yang tidak pernah diminta, istri, tapi suami itu harus tahu banget. Yang pertama itu paling tidak tadi kalau Yeni bilang harus dielus gitu ya. Ketika dia menjelang persalinan ataupun dia proses persalinan itu, si istri sebenarnya pengen dipeluk. Tadi kan Yeni bilangnya kayak Yeni hanya dielus gitu ya. Kalau ini si istri sebenarnya pengen dipeluk gitu ya. Ternyata yang jagain si mertua. Masa mau peluk mertua kan gak enak. Jadi suatu pelukan, suatu rabaan itu memang benar dia bisa menciptakan hormon bahagia, hormon cinta. Gantiin coklat bisa berarti ya? Bisa, iya. Itu juga bisa menciptakan hormon cinta, hormon bahagia, sehingga nanti diharapkan dari proses persalinannya akan semakin cepat gitu ya. Selain pelukan, jadi ini khusus untuk yang bapak-bapak calon, sering-seringlah memberikan pelukan untuk istri Anda gitu ya. Meluk istri ya, saudara istri. Gitu ya. Pelukan itu sangat penting sekali. Kan suami siaga ya, bukan siaga yang tadi maksudnya. Iya, bukannya siap antar gadis tetangga ya. Oke, selain pelukan, si istri itu sebenarnya dia menginginkan suatu bantuan. Ada kalanya si istri itu pendiam, dia sebenarnya ingin dibantu, yang seperti yang saya sampaikan di depan, tapi si suami itu nggak peka. Misalnya bantuan-bantuan kecil tadilah, dia misalnya pengen minum, sesekali lah dimanja, dia sebenarnya pengen diambilkan minum, sesekali pengen dibelikan es krim gitu ya, bantuan-bantuan kecil seperti itu, atau mau dibantu dengan mengelus punggung ketika dia
menjelang persalinan memang di sana ada nyeri punggung. Nah, bantuan-bantuan kecil seperti itu juga harus diperhatikan oleh si suami. Ini catat suami. Nanti yang ketika di podcast ini yang melihat atau yang mengikuti istri, mohon nanti bisa disampaikan ini kepada jadi pasangan ini ya. Istrinya juga berperan apa ya, lebih aktif juga. Iya, jadi aktif. Jadi namanya jangan pasangan diam ya pasangan tadi yang harus komitmen itu juga harus membicarakan atau mendiskusikan atau komunikasi untuk semua hal seperti itu. Kemudian ada lagi si suami itu harus mendengar. Ada kalanya si suami itu ketika istri apa gitu dia tidak mendengarkan gitu ya. Jadi sebenarnya si istri itu menginginkan suami itu menjadi suatu pendengar yang setia. Tadi benar, istri itu adalah tempatnya suami pulang gitu ya. Jadi dari situ kalau kamu tempatmu pulang si istri ya dengarkan semua keluh kesahnya. Nah, seperti itu. Ada nggak di sini yang nggak dengerin gitu ya? Jadi harus jadi pendengar setia, harus jadi teman setia gitu ya. Selain itu suami harus siaga tadi. Siaga ini ya, siap selalu menjadi suami yang siaga, berarti dalam arti apapun yang terjadi dia harus tanggap. Misalnya kalau apun ada suatu masalah, misalnya kok tiba-tiba ada yang rembes ya Pak dari bawah atau ya gitu, dia harus tanggap. Oh berarti itu salah satu tanda dari persalinan. Ayo kita segera ke tenaga kesehatan seperti itu. Ya harus peka, harus siaga. Kalaupun misalnya si suami bekerja di luar kota, kalaupun sudah jadwalnya si istri mau melahirkan, paling tidak dia juga harus sudah ambil cuti ataupun dia sudah planning jauh-jauh hari. Sehingga ketika si istri itu mau bersalin, dia sudah ada di dekatnya, dia sudah siaga seperti itu. Kan banyak ya sekarang yang tidak ditungguin gitu ya. Apalagi abdi negara ya. Abdi negara. Itu terkecuali mungkin kalau dia memang dalam kondisi-kondisi yang tidak bisa ditinggalkan, tidak masalah. Mungkin nanti bisa digantikan dengan orang terdekatnya, ibunya, mertuanya, ataupun dia dengan pengganti tadi pendamping persalinan. Nah, seperti itu. Selain siaga juga suami harus belajar. Jadi si istri itu mengharapkan suami itu juga belajar seperti dirinya. Jangan kalau selama ini kan yang belajar hanya si istri, yang cari ilmu, yang update ilmu, misalnya update bagaimana sih tanda-tanda persalinan itu ya hanya si istri. Apa saja tanda bahaya persalinan itu si istri. Apa saja yang perlu disiapkan itu si istri. Tapi si istri itu berharap bahwa si suami itu juga harus belajar untuk semuanya. Dia juga harus tahu. Nah, seperti itu. Ini nih catat nih ya, catat gitu ya. Terus tadi ada lagi temani. Nah, tadi temani itu berarti dia memberikan bantuan, juga berarti dia menemani otomatis. Dia siaga berarti juga dia menemani. Selain itu contohnya kalau misalnya mau periksa selama ini udah ada Gojek, udah ada Gokar gitu ya. Aduh, berangkat sendirilah. Tak panggilkan Gojek atau Gokar. Emang istrinya Gojek gitu ya. Jadi kebahagiaan itu tidak serta-merta tentang uang, meskipun teman-teman sudah transfer ke rekening istri. Ya maksudnya diantar sekalian transfer tetap jalan. Transfernya jangan ketinggalan, itu nomor 1 gitu ya. Jadi suatu hal kecil seperti itu, seperti ditemani misalnya dia ditemani untuk periksa ke dokter, ditemani untuk memilih-milih persiapan alat-alat untuk si baby, ini juga sudah merupakan suatu kebahagiaan istri. Itu adalah harapan si istri gitu ya. Mungkin kalau masih ada harapan-harapan yang lain nanti bisa chat ke saya, bisa ditambahkan informasinya, ilmunya gitu ya. Jadi si suami itu memang harus memiliki itu semuanya, harus peka, harus punya banyak waktu gitu ya. Karena ketika si istri melahirkan, si anak lahir di dunia itu yang pertama dia harus tahu itu si orang tuanya. Itu anugerah. Jadi bukan yang melihat yang penting sudah ada bu bidan, sudah ada tenaga kesehatan, nanti didampingi oleh perawatnya, bidannya salah gitu ya. Sebisa mungkin ya si orang tua itu sendiri. Sekarang kan banyak untuk persalinan yang dengan natural birthing, kemudian dengan gentle birth itu. Persalinan itu ketika si bayi lahir itu diterima oleh si tangan orang tuanya, baik itu tangan ibu ataupun tangan si ayah gitu. Itu adalah suatu hak manusia hidup di dunia itu, yang utama yang menerima ya mereka, bukan bu bidannya.